Halo semua, selamat datang di channel Paham Tekno dan selamat datang di konten Paham Tutorial. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau ngasih sedikit tutorial ya teman-teman, yaitu tutorial cara mengganti LCD smartphone. Pada tutorial ini saya menggunakan Xiaomi Redmi 6A sebagai kelinci percobaan ya teman-teman. Ya, pertama-tama kita lepas back covernya. Jika sudah kita lepas back covernya, kita lepas baut-baut pengancing soket baterainya ya teman-teman. Langkah berikutnya adalah kita lepas baut-baut pada motherboard bagian bawah ya teman-teman. Kita lepas bautnya dengan sepenuh hati. Jika baut-bautnya sudah terlepas, kita congkel penutup motherboardnya, kemudian kita singkirkan. Setelah itu kita lepas soket baterainya, lalu kita tusuk bagian bawah baterai dengan mika tipis ya teman-teman. Untuk mencongkelnya kalian boleh menggunakan apa saja asalkan tipis dan tidak terbuat dari logam yang tajam ya teman-teman. Supaya lem pada baterainya mudah terlepas, kita berikan sedikit minyak telon atau minyak kayu putih. Kalian juga bisa menggunakan alkohol ataupun thinner ya teman-teman. Apabila baterainya sudah berhasil terlepas, kita lap baterainya menggunakan tisu supaya minyak-minyak yang menempel bisa hilang. Jangan lupa kita bersihkan juga bagian handphonenya. Apabila dirasa sudah bersih, kita lepas fleksibel LCD-nya. Jikalau masih ada minyak-minyak yang menempel, kita lap lagi menggunakan tisu. Jangan kita lap menggunakan kain, nanti bisa ada serabut-serabut kecil yang menempel. Kita panaskan LCD-nya menggunakan setrika. Tapi alangkah lebih baiknya jika kalian menggunakan hair dryer, atau lebih baik lagi kalau kalian menggunakan blower khusus untuk melepas LCD. Kita tunggu sekitar 30 detik. Apabila sudah dirasa cukup 30 detik, kita angkat setrikanya. Kemudian kita pasangkan suction cup di LCD-nya. Kalian bisa beli suction cup di toko akuarium ya teman-teman. Kita angkat sedikit LCD-nya, lalu kita jejalkan mika tipis. Kita kasih minyak telon supaya lebih gampang. Kita putar-putar menyeluruh ke LCD. Kita gosok-gosok, kemudian kita tarik pakai suction cup. Oh iya teman-teman, alangkah baiknya kalau kalian melepas terlebih dahulu motherboard bagian atasnya. Tetapi karena saya ingin lebih cepat, jadi saya tidak melepas motherboard bagian atasnya. Langkah berikutnya adalah kita ambil LCD yang baru ya teman-teman. Kalian bisa beli LCD-nya di toko elektronik ataupun juga bisa membelinya di online shop. Nanti saya kasih linknya di deskripsi. Mohon maaf teman-teman, dari tadi saya kesulitan untuk memasang LCD-nya. Ternyata fleksibel LCD-nya terhalang oleh motherboard bagian bawah ya teman-teman. Jadi kita harus melepas motherboard bagian bawahnya terlebih dahulu supaya fleksibelnya tidak terhalang oleh motherboardnya. Apabila fleksibelnya sudah masuk semua, kita kembalikan motherboardnya ke tempatnya. Lalu kita pasang fleksibelnya pada soket yang ada. Kita pasang sampai ada bunyi klik atau ada sensasi ceklek gitu ya teman-teman. Kalau belum ya kita ulang lagi supaya tidak ada kesalahan teknis. Kita pasang fleksibel yang lain, jangan sampai ada fleksibel yang terlewat ya teman-teman. Apabila fleksibelnya sudah terpasang semua, kita pasangkan baterainya. Setelah itu kita nyalakan handphonenya untuk mengecek LCD dan juga touchscreen-nya. Sampai sini saya rasa touchscreen-nya aman ya teman-teman. Nanti kita cek menggunakan telepon ya teman-teman. Apabila ada touchscreen yang macet, kita masih bisa klaim garansinya. Ya, saya rasa touchscreen-nya lancar ya teman-teman. Lancar kok, tidak ada kendala. Yuk langsung saja kita restart, kita matikan handphonenya, lalu kita lem LCD-nya. Kita tunggu hingga benar-benar mati ya teman-teman. Jika sudah benar-benar mati, kita cabut fleksibel baterainya, lalu kita ambil lem LCD seperti ini. Kalian bisa membelinya di toko spare part handphone atau juga bisa membelinya di online shop ya teman-teman. Link ada di deskripsi. Langkah berikutnya adalah kita lepas fleksibel LCD-nya, lalu kita lepas motherboard bagian bawahnya. Setelah itu kita lepas LCD-nya. Jika sudah terlepas, kita beri lem LCD pada bagian-bagian pinggir frame handphonenya. Tapi jika masih ada sisa-sisa lem, kita lepaskan terlebih dahulu menggunakan kuku. Jika bekas lemnya sudah hilang semua, lanjut kita berikan lem pada bagian pinggir framenya ya teman-teman, supaya LCD-nya bisa menempel dengan kuat.
Jika dirasa lemnya sudah cukup, kita masukkan LCD-nya lagi. Langkah berikutnya adalah kita tekan-tekan sedikit LCD-nya supaya lemnya agak menempel. Lalu kita pasangkan motherboard bagian bawahnya. Setelah itu kita pasangkan fleksibel-fleksibelnya. Pastikan fleksibelnya terpasang dengan benar. Apabila semua fleksibelnya sudah terpasang, kita pasangkan juga baterainya supaya handphonenya bisa menyala. Langkah berikutnya adalah kita hidupkan smartphone-nya. Apabila tidak hidup, ya kita bongkar lagi. Berikutnya adalah kita pasang speaker bagian bawahnya. Lalu kita pasang baut-bautnya. Kita putar searah jarum jam ya teman-teman. Apabila sudah terpasang semua, kita karet LCD-nya supaya lemnya merekat dengan kuat ya teman-teman. Selain menggunakan karet, kalian juga bisa menggunakan alat penjepit khusus LCD ya teman-teman. Kalian bisa membelinya di online shop. Nanti kita beri linknya di deskripsi. Kita pasang semua karetnya di semua LCD supaya LCD-nya merekat dengan baik. Sambil menunggu lemnya merekat, kita cek kameranya. Kamera depannya agak geser teman-teman. Coba saya benarkan terlebih dahulu. Oke, sudah benar. Kita pasangkan lagi karetnya supaya lebih kencang dan juga lebih rapi. Kita tunggu lemnya kering sekitar 30 menit ya teman-teman. A few moments later. Apabila sudah cukup 30 menit, kita lepaskan karet-karetnya teman-teman. Kita lepas semua karet, jangan sampai ada yang tersisa ya teman-teman. Jikalau karetnya sudah terlepas semua, kita pasang kaleng penutup soket baterainya ya teman-teman. Kita pasang menggunakan obeng. Kita putar searah jarum jam dan jangan sampai ada baut-baut yang tersisa ya teman-teman. Apabila motherboard bagian bawah masih ada baut yang rompang, kita beri baut lagi, kemudian kita kencangkan searah jarum jam ya teman-teman. Setelah itu kita pasangkan backdoornya. Kita pasang hati-hati jangan sampai LCD-nya pecah. Kita tekan perlahan memutar. Kita pastikan terlebih dahulu kalau backdoornya sudah terpasang dengan benar ya teman-teman. Apabila belum benar, kita benarkan lah bro. Setelah itu marilah kita ASMR.